Kita tadi juga atas persetujuan rapat ya izin Bapak Presiden tadi kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog ya seperti apa agar Bulog karena swasembada pangannya akan sangat tergantung kepada Bulog beli gabah dan beli jagung dan lain-lain gitu ya. Kalau Bulognya lancar membeli, lancar kalau uangnya ada, kalau pakai bunga terus dia ngitung untung rugi terus gitu. Nah, oleh karena Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya, gitu ya. Fungsi Bulog sebagai badan urusan logistik cadangan pangan kita. Jadi memang difungsikan ke sana, kemudian mungkin artinya lebih ke untuk kestabilan harga, menjaga stok pangan dan seterusnya. Nanti kalau misalnya arahnya bakal di bawah presiden gitu Pak, jika di bawah BUMN lagi atau di bawah kementerian? Kemungkinan akan kita bawa ke sana, langsung ke presiden. Berarti jadi lembaga setingkat badan gitu? Lihat kan namanya badan, jadi akan bertransformasi ke arah sana. Keuntungannya apa sih Mas? Apakah karena nanti bakal dapat APBN langsung ya atau? Oh enggak, saya kira kan kita gini, pangan ini kan kadang-kadang perlu ada tangan pemerintah di saat panen raya, itu kan mesti ada yang mau beli untuk cadangan pangan, dan di saat panen raya itu mesti ada satu badan, ada satu lembaga yang bisa diperlukan untuk menyerap hasil panen petani. Dan kemudian juga dikasih tugas untuk menyalurkan beras itu untuk masyarakat miskin, ya kan, untuk bantuan pangan kepada rakyat yang membutuhkan. Sebenarnya kan ada programnya. Jadi Bulog itu sebagai pelestari dia yang menjadi satu lembaga kembali kepada tujuan awalnya sebagai badan urusan logistik untuk memastikan bahwa negara kita secara cadangan pangan yang aman, punya stoknya, di saat panen raya ngambil, di saat ada kebutuhan dia lempar ke pasar. Tapi bukankah selama di bawah Kementerian BUMN juga seperti itu ya? Ya, tapi kan ada fungsi-fungsi korporasi seperti harus mengambil keuntungan, harus di KPI-nya kan beda. Mungkin di sini bisa jadi dia tidak untung gitu. Bisa jadi bakbo atau untung dikit, untung banyak, atau mungkin barangkali sesuai dengan keputusan dari pemerintah dia harus menanggung biaya beban misalnya, sama seperti PLN atau Pertamina yang ditugasi urusan subsidi kan sama. Dia jualan listrik atau jualan bahan bakar komersil, tapi juga ada melayani urusan subsidi. Jadi untuk ada public service obligation-nya juga jalan. Jadi tidak melulu komersil. Nah, dan juga kita juga jangan sampai bunga-bunga kan. Jadi kita ingin betul-betul segala sesuatunya lebih simpel supaya rakyat kita ada kepastian. Saya kira pupuk kan kemarin juga kita umumkan kan birokrasinya, tata kelolanya kita pangkas, kita sederhanakan sehingga memastikan pupuk datang tepat waktu ke petani, bibit ada, PU dengan Kementerian Pertanian memastikan air, produksinya insya Allah besar. Nah, kalau produksi besar jangan sampai udah produksi besar tapi ternyata nanti harga jatuh kan petani. Kira-kira memastikan itu yang paling utama di sini. Absorb hasil panen yang melimpah sebagai bagian dari cadangan pangan nasional kita, dan juga di saat dibutuhkan cadangan pangan ini bisa dirilis kepada masyarakat. Mas, kalau nanti dijadikan di bawah presiden gitu, apakah nanti Bulog masih ada fungsi untuk mencari keuntungan gitu? Selama ini kan jual beras, jual segala macam juga. Saya kira udah nggak relevan ke situ. Udah nggak relevan. Perbedaan terbesarnya di situ. Saya kira udah nggak relevan. Misalnya KPI-nya mesti untung kan beda. Bernegara ini kan bukan untung dan rugi, tapi yang untung mesti rakyat.